Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Sekarang masuk ke Arkanul Islami khamsatun. Jadi rukun Islam itu ada 5. Jadi arkan, rukun, tiang ya. Jadi rukun itu ibarat rumah ada tiang, tiangnya. Jadi kalau tiang itu hilang, rumahnya ambruk ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi rukun Islam yang pertama itu membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi la tidak, ilaha Tuhan, illa kecuali Allah. Jadi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maksudnya apa? Jadi hanya Allah ya yang berhak disembah. Lanya, kalau menerjemahkan lanya ada la ada illa. Kalau kumpul la dan illa, illanya dikatakan nafi, meniadakan. Illanya dikatakan isbat, menetapkan. Jadi kalau idza jatama'an nafi wal isbat quddimal isbat. Kalau yang meniadakan la karena tidak, illa kecuali. Jadi menerjemahkan singkat itu langsung hanya Allah. Nah, gitu. La ilaha illallah, hanya Allah yang ada, hanya Allah yang berhak disembah. Jadi singkat, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Ilahun Tuhan, itu tidak ada semuanya yang berhak untuk disembah. Illallah, kecuali Allah. Itu asbatub di sini. Kita terjemahkan sebanyak-banyaknya. Tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa ngasih rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah. Jadi semuanya kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mantap keyakinan itu. Yang bisa memberikan pertolongan Allah, yang bisa menghidupkan Allah. Jadi itulah kerjaan hati kita, memantapkan keyakinan di dalam hati. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia, ya, untuk seluruh umat manusia. Jadi supaya apa? Menyampaikan firman-firman Allah sebagai pedoman hidupnya. Apa itu? Al-Quran. Itu yang pertama. Rukun Islam yang pertama 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa iqamus sholati, menegakkan salat. Iqamus shalah, menegakkan salat. Jadi di dalam Al-Quran selalu menggunakan kata qoma, bukan fa'ala. Kalau fa'ala mengerjakan. Jadi salat ditegakkan itu karena salat ini mengandung nilai-nilai yang mesti kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari di luar salat. Jadi aqimis sholata, kata Allah, aqimis sholata li dzikri, kerjakan salat, tegakkan salat agar kamu selalu ingat aku. Nah, jadi salat itu supaya kita ingat Allah.
bahwa kita dalam kesehariannya itu selalu diawasi oleh Allah. Di rumah diawasi Allah, kita ingat Allah. Di toko ingat Allah, di jalanan ingat Allah. Jadi bukan hanya waktu pas melaksanakan sholat, supaya di dalam sholat dan di luar sholat senantiasa ingat Allah, bahwa kita ini diperhatikan oleh Allah, kita dilihat oleh Allah. Itu hikmahnya. Apalagi inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu menangkal perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau begitu, salat itu tidak cukup hanya ritual saja, ya. Kesehariannya mesti mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ada perbuatan-perbuatan dosa kita hindari, perbuatan maksiat kita hindari, perbuatan yang tidak disukai Allah kita tinggalkan. Berarti kita sudah salatnya menghasilkan ahlakul karim, ahlak yang mulia. Itu yang kedua. Jadi yang pertama apa? 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Jadi salat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, kita usahakan salat ini betul-betul kita kerjakan sesuai dengan syarat dan rukun salat. Kita mesti tahu mana yang sunnah, mana yang wajib. Wa ita'uz zakati, dan yang ketiga daripada rukun Islam itu membayar zakat. Bukan puasa dulu Pak? Ya boleh saja, ya. Nah yang ketiga apa? Membayar zakat. Zakat ini garis besarnya ada 2 macam, ya. Zakat fitrah yang biasa kita akhir Ramadan sebelum sholat Id sudah selesai membayar zakat. Itu terkait dengan Ramadan selesai sebelum sholat Id, ya. Kalau didahulukan boleh. Yang kedua zakat mal, zakat harta, ya. Jadi kalau kita memiliki harta sudah mencapai nisab, ya. Jadi batas minimal, batas minimal harta. Batas minimalnya Pak Ustaz? Iya sekitar 80,6 ya gram emas. Ya, emas ya, kira 86 ya 86 gram. Nah, kurang lebih itu. Lalu dikurs dengan rupiah berapa kan gitu. Harga emas yang sekarang maksudnya. Iya. Jadi ada persyaratan nanti kita khusus bicarakan dalam bab zakat. Nah, paling tidak kita sudah tahu ada zakat harta, ada zakat fitrah, zakat harta, zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat mal ya kita keluarkan ada masanya tiap tahun sekali. Jadi kalau sudah mencapai 1 tahun dan mencapai 1 nisab, batas minimal harta yang kita miliki, kita sudah wajib mengeluarkan zakat. Jadi dagang umumnya kan kita dagang ngitung-ngitung ya. Sudah dihitung-hitung nih sudah setahun nih. Ada enggak harta kita ini mencapai 1 nisab di perdagangan kita? Gimana kalau dimakan? Ya dihitung yang ada ya, yang dimakan ya itu kan habis berarti. Yang ada begitu selama setahun itu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau enggak mencapai 1 nisab itu namanya sedekah. Ya udah, aku kan enggak mencapai 1 nisab, sedekah saja namanya.
2,5% juga bagus, lebih nggak apa-apa, kurang juga nggak apa-apa karena memang tidak mencapai 1 nisab. Tapi kalau mencapai 1 nisab nggak boleh kurang dari 2,5% dari harta perdagangan kita. Apalagi puasa Ramadan dan puasa di bulan suci Ramadan, ini yang keempat. Jadi mungkin puasa 30 hari, mungkin 29 hari. Itu berkisar di situ puasa itu. Jadi 29 atau mungkin 30 hari. Nah, kalau tidak sempat puasa karena halangan datang bulan atau karena sakit yang masih bisa sembuh, itu nanti setelah Ramadan diganti, ya, berapa hari yang kita nggak puasa diganti. Terus kalau ada puasa Syawal, diutamakan yang wajib dulu. Puasa Syawal itu kan sunnah, ya. Jadi bayar hutangnya dulu, nanti baru puasa Syawal. Kalau waktunya nggak cukup, ya sudah. Mudah-mudahan dengan niatnya saja, kita insya Allah sudah dapat pahala mengenai apa puasa Syawalnya. Tapi kalau puasa qadanya wajib, jadi nggak sempat bulan Syawal, ya bulan berikutnya. Sampai waktu datangnya bulan puasa berikutnya sudah selesai dibayar. Kalau ingin ringan, umpamanya paling tidak dicicil lah tiap bulan kalau nggak biasa puasa, ya, supaya nggak berat. Tapi kalau perempuan yang sudah biasa melaksanakan puasa di awal datang bulan, biasanya sudah selesai itu, kecuali malas, ya. Apalagi wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima apa? Melaksanakan ibadah haji ke Baitullah kalau mampu. Yang dikatakan mampu gimana? Ongkosnya punya, badannya sehat, perjalanan aman, gitu. Itu mampu itu. Nah, jadi kalau hilang salah satunya berarti kita nggak mampu. Banyak uangnya, sakit, ya nggak mampu namanya. Atau sehat, uangnya ada, tapi di perjalanan nggak aman ini. Nanti taruhannya nyawa umpama, juga belum sanggup. Berapa kali kita melaksanakan ibadah haji? Wajibnya sekali. Sekali saja. Bagaimana kalau kita belum haji, umroh? Ya nggak apa-apa kalau memang biasanya umroh, ya umroh. Nanti ada kesempatan haji, ya haji. Tapi diutamakan kalau memang kesanggupannya ada, ya haji, karena haji itu nanti sekaligus melaksanakan umroh. Nah, tetapi kalau hanya umroh belum tentu haji. Tapi kalau haji nanti juga kita melaksanakan umroh. Hanya di negeri kita ini kan kota haji dibatasi, ya. Kemudian waktunya antri cukup lama. Yang penting ada niatnya. Ya gimana? Ya nabung sedikit-sedikit, niatkan untuk haji. Kalau belum sempat haji, insya Allah juga mendapatkan nilai predikat haji karena niatnya yang mantap itu. Jadi kalau nabung itu jangan diambil-ambil untuk yang lain, ya. atau nabung haji langsung ke bank, niatkan tuh haji. Yang enggak diambil-ambil. Kalau nabung di tabungan sendiri, ya nanti butuh sedikit aja diambil dulu, ambil dulu, ya habis, enggak nyampe itu. 300.000 diambil lagi habis. Ya.
Jadi wajib bagi yang sanggup. Dan kalau di negeri kita ini kan dikoordinir oleh pemerintah, jadi lebih aman daripada ikut yang kadang-kadang tidak jelas. Banyak masyarakat yang tertipu kan, banyak. Mesti hati-hati, bukan asal ada kelompok haji udah kata teman ikut sana ikut, jangan. Mesti hati-hati. Lebih baik lembaga yang memang formal dikelola oleh negara ada jaminannya maksudnya. Nah, kalau hanya yayasan tuh nggak ada jaminannya, begitu nggak berangkat ya sudah hilang duitnya itu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita ngulangi lagi, mengingatkan lagi ya. Jadi rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca 2 kalimat syahadat, yang kedua menegakkan salat, yang ketiga membayar zakat, yang keempat puasa di bulan Ramadan, yang kelima haji ke Baitullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa seluruh keluarga kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat. Engkau Maha Pengampun ya Rabb. Ampuni dosa kami, mudahkan segala urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairal khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.